Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Alvina Damayanti. Di sini aku akan menampilkan sebuah video pembelajaran kelas 11 yang bertemakan penyelenggaraan jenazah. Simak videonya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan menampilkan sebuah video pembelajaran kelas 11 yang bertemakan tentang penyelenggaraan jenazah. Langsung saja kita simak videonya. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apa saja sih kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu? Nah, di sini dijelaskan apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah. Di antaranya adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Namun sebelum 4 hal itu dilakukan, ada beberapa hal lagi yang harus dikerjakan. Di antaranya yaitu pada poin pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si jenazah. Selanjutnya adalah menurut syariat Islam, fardu kifayah dalam menyelenggarakan jenazah ada 4 macam. Di antaranya yaitu yang pertama, memandikan jenazah. Setelah jenazah dimandikan, selanjutnya adalah dikafani, mengkafani jenazah. Yang ketiga, setelah selesai dikafani, jenazah disolatkan. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah salah satu cara yang wajib dilakukan terhadap mayat orang yang beragama Islam. Caranya adalah menyampaikan atau mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang dalam keadaan haid maupun junub. Yang selanjutnya, persiapan apa saja yang harus disiapkan dalam memandikan jenazah? Yang pertama adalah siapkan tempat yang layak. Ruang tempat yang layak bagi jenazah ialah sebaiknya di tempat yang aman dan terhindar dari orang yang lalu lalang, di mana tempat ini juga merupakan penghormatan bagi si jenazah. Yang kedua, menyediakan air yang suci dan mencucikan secukupnya, dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti sabun, handuk, wangi-wangian, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam memandikan jenazah ini hendaknya kita dapat mendahulukan anggota-anggota wudhu dan anggota-anggota badan yang sebelah kanan pada waktu mulai memandikan jenazah. Selanjutnya adalah menyediakan kain kafan secukupnya. Lalu, dalam proses memandikan jenazah ini, siapa saja sih yang berhak dalam memandikan jenazah? Orang yang berhak dalam memandikan jenazah ini adalah muhrim dari si jenazah, seperti orang tua, suami atau istri, anak, kerabat dekat, ataupun orang lain yang sejenis. Selanjutnya adalah
Tata cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama, sudah pasti niat karena Allah. Yang kedua, melepaskan segala pakaian yang melekat di badan jenazah dan menggantinya dengan kain yang menutup aurat. Yang ketiga, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang keempat, memulai memandikan dengan membersihkan anggota wudhunya dan mendahulukan anggota-anggota yang sebelah kanan dan menyiramnya sampai rata 3 kali, boleh 7 kali, ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Langkah selanjutnya adalah jenazah dimiringkan ke kiri, kemudian bagian kanan badan disiram dengan air, begitupun sebaliknya. Yang keenam, pada waktu badannya digosok-gosok guna menghilangkan najis ataupun kotoran, sekaligus untuk meratakan air ke seluruh tubuhnya. Di sini perut si jenazah diurut-urut dengan pelan atau badannya dibungkukkan sedikit supaya apa? Supaya gas dan kotoran yang ada dalam perut si jenazah ini keluar, dan tempat keluarnya kotoran tersebut disiram dengan air yang harum dengan memakai sarung tangan. Yang ketujuh, pada bagian akhir siraman hendaknya disiram dengan wangi-wangian. Dan yang kedelapan, mengeringkan badan si jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Setelah proses memandikan selesai, proses selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Apa sih yang dimaksud dengan mengkafani jenazah? Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Namun kain kafan paling tidak 1 lapis, tapi alangkah baiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Oke, di sini persiapan dan perlengkapan apa saja yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain untuk mengkafani secukupnya dan diutamakan yang berwarna putih. Yang kedua, kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 lembar kain kafan, sedangkan kain kafan untuk perempuan terdiri dari 5 lembar kain kafan, di mana diantaranya yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. Yang ketiga, sebaiknya disediakan perlengkapan tali sejumlah 3, 5, 7, ataupun 9 yang diantara lain untuk ujung kepala, leher, pinggang, perut, dan lutut. Yang selanjutnya adalah tata cara dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, 3 lembar kain kafan untuk laki-laki dan 5 lembar kain kafan untuk perempuan yang sudah dipotong menurut ukuran yang dibutuhkan. Lalu kain kafan itu dibentangkan dengan cara disusun. 3 lembar kain kafan dibentangkan sehelai demi sehelai, serta setiap helai kain kafan itu diberi kapur barus. Yang kedua, setelah proses yang pertama selesai, lalu proses yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan jenazah di atas kain kafan, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang dengan kapas pada bagian hidung, telinga, ataupun kemaluan yang mungkin masih bisa mengeluarkan kotoran. Yang keempat,
Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang atas, kemudian ujung lembar yang kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar. Lalu, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, bisa dengan 3 ataupun 5 ikatan. Yang selanjutnya adalah mensholatkan jenazah. Setelah proses mengkafani jenazah selesai, jenazah hendaknya langsung disholatkan. Nah, mensholatkan jenazah ini adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disholatkan. Sabda Rasulullah, sholatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah syarat sholat jenazah. Apa saja syarat-syarat dalam sholat jenazah? Yang pertama adalah syarat-syarat yang berlaku untuk sholat berlaku pula untuk sholat jenazah. Misalnya, suci dari hadas kecil dan hadas besar, seperti itu. Yang kedua, mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, menaruh mayat hadir di muka orang yang akan mensholatkannya. Lalu, tata cara dalam sholat jenazah. Yang pertama sudah pasti niat melakukan sholat semata-mata karena Allah. Yang kedua, jenazah diletakkan di depan jamaah. Yang ketiga, imam berdiri paling depan dan diikuti oleh makmum. Yang keempat, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah. Bagaimana niat dalam melakukan sholat jenazah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Oke, langkah selanjutnya. Setelah proses yang pertama tadi dilakukan, selanjutnya adalah takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir yang pertama itu selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu dilanjutkan dengan takbir yang kedua dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, takbir yang ketiga dan kemudian membaca doa jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah takbir yang ketiga selesai, kemudian dilanjutkan dengan takbir yang keempat dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Setelah takbir keempat selesai, dilanjutkan dengan salam. Langkah selanjutnya setelah mensholatkan jenazah adalah menguburkan jenazah. Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkannya. Hukum mengubur yaitu fardu kifayah. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk jenazah itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Sebab maksud dari menguburkan mayat adalah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di tempat itu. Oke, selanjutnya adalah sunnah yang bersangkutan dengan kubur.
Yang pertama, kuburan itu sunnah ditinggikan kira-kira sejengkal dari tanah biasa. Yang kedua, menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya. Yang ketiga, menyiram kuburan dengan air. Nah, yang keempat, sesudah jenazah dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunahkan untuk berhenti sebentar dan untuk mendoakan si jenazah. Lalu, bagaimana tata cara dalam menguburkan jenazah? Yang pertama, tanah yang telah ditentukan sebagai kuburan digali dan dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Dalamnya tanah dibuat kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Di dasar lubangnya dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Yang kedua, setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap ke kiblat. Lalu, tali-tali pengikat kain kafan dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Setelah itu, jenazah ditutup dengan papan kayu ataupun bambu. Setelah selesai menguburkan jenazah, dianjurkan untuk berdoa dan mendoakan dan memohonkan ampun untuk jenazah. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.